Pernah kan kita melihat kasus yang dimana prospek kita merasa bilang bagus barangnya, bagus produknya, bagus servisnya, pokoknya dipuji-puji terus sama prospek dan kita merasa mereka sudah waktunya untuk beli. Tapi giliran kita minta mereka untuk deal, nggak deal-deal. Disuruh transaksi, ora mau gitu ya. Kalau bahasa Surabaya, nggak mau gitu ya. Disuruh transfer, apalagi. Disuruh kasih DP, rumit bulet. Dan sebetulnya ada masalah di mana ini? Ada masalah di mana? Nah, ada perbedaan guys antara closing dengan selling. Jadi ada perbedaan antara close the deal dengan sell the product ataupun the service. Nah, kalau Anda tidak tahu bedanya ini, kita akan mengalami problem yang tadi saya barusan sebutkan. So, mari kita mulai dengan selling dulu ya. Closing berarti kan namanya closing berarti ending ya. Jadi selling, semua dimulai dengan selling. Ketika Anda melihat proses selling yang benar, maka Anda mengerjakan tugasnya dengan konsep mindset adalah membuat konsumennya kepingin memiliki. Jadi fokus daripada selling adalah the end dari spektrum bagian daripada selling itu adalah membuat prospek kita kepingin membeli. Ketika Anda sudah melihat tanda-tanda mereka kepingin membeli, kita harus masuk ke tahap berikutnya yaitu namanya closing the deal. Nah, kalau kita bilang membeli, berarti orangnya harus tahu manfaat. Seperti yang kita bicarakan berkali-kali ya, feature, advantage, benefit, emotional benefit, dan seterusnya. Fokus kita adalah working on the prospect. Nah, jadi kalau kita bilang menjual, itu adalah working on the prospect. Ya, Anda mesti kasih pertanyaan-pertanyaan open-ended. Anda harus kasih pertanyaan-pertanyaan open-ended seperti misalkan apa yang membuat Bapak suka dengan produk ini, ya? Apa yang membuat Ibu nyaman dengan menggunakan produk ini? Apa yang membuat produk ini menarik ya untuk Bapak? Apa yang membuat produk ini nyaman untuk dipakai? Itulah pertanyaan-pertanyaan open-ended. Anda mesti fokus ke pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Tentunya dengan konsep bahwa ada presentasi dengan baik dan benar ya. Tentunya Anda harus menjawab, memberikan dulu bahan untuk dijadikan pertanyaan. Jangan langsung ujuk-ujuk tanya kepada mereka. Anda mesti presentasi dulu. Ya, selling is working on the prospect. Mengerjakan sesuatu on the prospect. Jadi project utama Anda adalah prospeknya punya feeling, punya perasaan, punya kepinginan. Nah, setelah Anda lewat ini, saya udah bahas di video sebelumnya. Tentang how to sell ya. Setelah Anda masuk proses ini, nah kita masuk ke dalam namanya closing period. Nah, closing period itu working with the prospect. Jadi kalau yang pertama working on the prospect untuk mendapatkan mereka punya komitmen emosional mereka, senang apa tidak? Karena kalau nggak senang, nggak dapat komitmen emosional mereka tidak akan masuk ke dalam atau mereka nggak siap masuk ke dalam closing period. Nah, masuk ke dalam periode closing ini, Anda working with, Anda bekerjasama dengan prospek. Dan di sini kesalahannya guys. Kebanyakan orang fokus untuk menjual dengan working on the customer terus. Saya contoh ya. Daripada Anda fokus, ini contohnya, working on the customer itu berhenti sampai orangnya sudah bilang barangnya bagus. Sekarang working with the customer, Anda mesti fokus untuk menanyakan. Contoh, menanyakan, apakah Anda sudah cukup melihat data kami sudah cukup Anda lihat untuk memutuskan? Apakah Anda sudah cukup dapat data untuk memutuskan? Ini close-ended questions. Pertanyaan yang tinggal yes or no. Dan tips yang lain banyak yang Anda tahu. Misalkan, mau dikirim besok atau sekarang? Mau warna merah atau biru? Mau pakai credit card atau mau pakai debit card? Itu namanya close-ended question. Jadi, ke dalam proses selling, itu open-ended. Ketika masuk ke dalam closing, itu namanya close-ended questions. Ya, open-ended, close-ended. Ya, open, close. You get my point? Ya. Jadi ketika Anda working with the customer, Anda mesti fokus ke close-ended questions. Anda mesti bangun jebatannya. Nah, here's my tips. Untuk membuat mereka siap membeli, kadang-kadang kita nggak tahu, siap closing maksudnya ya, untuk membuat mereka siap bertransaksi dengan Anda, kadang-kadang kita nggak tahu, ada orang yang cepat sekali memutuskan, ada orang yang lambat sekali memutuskan, ada orang yang butuh waktu berhari-hari untuk memutuskan, ada yang waktu beberapa menit cukup untuk memutuskan. Anda presentasi setengah jalan, mereka sudah bisa memutuskan, ada yang butuh waktu presentasi berulang-ulang baru memutuskan. Nah, tahunya bagaimana coach? This is a very very good question. Saya membahas ini beberapa kali dengan klien saya. Jadi Anda mesti sprinkler, ya. Anda mesti percikin dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan closing. Misalkan Anda seperempat jalan presentasi produk ataupun jasa Anda, kemudian Anda tanya, Pak, by the way, sudah cukup untuk memutuskan atau Anda ingin lihat yang lain?
Ya, ini juga pertanyaan close-ended, yes or no, yang Anda bisa pakai untuk memberikan indikasi, menunjukkan indikasi apakah orang itu, prospek itu siap untuk masuk ke tahap closing. Right? Nah, kalau dia bilang, no, saya nggak siap, berarti Anda lanjut ke proses selling, di mana Anda gali lagi feature, advantage, benefit yang sesuai dengan manfaat atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Okay? So, ketika Anda working with the customer, kembali ke selling, ke transaction ya, kepada closing period, maka Anda harus detailkan. Working with ya, bekerja samalah dengan prospek Anda untuk mencapai sebuah kesepakatan. Jadi jangan cuma semena-mena ngomong, oke Pak, ditransfer kapan nih? Itu sebetulnya sebagian kecil daripada close the deal. Tapi Anda mesti bekerja sama memecahkan masalah. Handling objection-nya terjadi di tahap kedua ini. Semoga ini cukup jelas ya. Jadi pekerjaan sales paling berat itu sebetulnya adalah close the deal, not sell the idea. Sell the idea itu adalah sepertiga pekerjaan, 2/3-nya adalah close the deal. Pekerjaan paling berat close the deal. Tapi kalau Anda tidak mengerjakan yang sepertiga di awal, yang close the deal-nya menjadi impossible. Oke, so 2/3-nya apa aja isinya? Yang pertama adalah tanyakan apakah Anda secukup melihat untuk memutuskan. Yang kedua, kalau Anda memutuskan dan mereka bilang katakanlah no, belum bisa memutuskan, Anda mesti tanya apa yang bisa kita lakukan supaya Anda bisa memutuskan. Ya, apakah Anda perlu ketemu dengan orang tua Anda, anak Anda, istri Anda, suami Anda, sepupu Anda? You get the point bahwa Anda mesti work with your prospect untuk close the deal. Whatever it takes untuk membuat mereka merasa oke, nyaman untuk close the deal, kemudian send the money atau transfer ataupun DP atau apapun juga. Ya, so yang kedua adalah tentang work with the customer. Jadi pertama adalah tanya apakah Anda melihat cukup untuk memutuskan. Yang kedua adalah work with the customer, syarat dan ketentuan mereka apa untuk mereka membeli. Dan yang ketiga yang paling krusial, perhatikan, ketika Anda sudah bekerja dengan 1-2 ini, maka yang nomor 3 adalah Anda harus putuskan deadline-nya. Anda mesti set the deadline. Anda mesti kasih tanggalnya. Tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Ya, jangan kasih opsi lagi ya. Anda bisa beritahu tentang tanggal. Oke Pak, tanggal 25 gimana Pak? It's good untuk 25 Anda melakukan transfer. Apakah Anda tanggal 26? Apakah tanggal 27? You get my point. Set the deadline. Karena di sini menentukan yes or no the final one. And then setelah itu masalah administrasi. Saya kirim tagihannya, saya kirim invoice-nya, saya kirim and so on and so on. Jadi tahap daripada close the deal itu sangat-sangat krusial sekali. Kalau Anda tidak paham tahap-tahapannya, Anda akan oops, I drop the ball, nggak jadi closing. Semoga manfaat vlog ini. Silakan praktekkan. Selling and closing itu berbeda guys, berbeda. See you tomorrow. Bye-bye.